Selamat pagi, saya dengan Anissa Wardani. Saya dosen Prodi MAIS atau Program Studi MAIS dari Politeknik Negeri Jakarta. Dan saya saat ini mengampu mata kuliah perencanaan konvensi yang ditunjukkan untuk mahasiswa semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah perencanaan konvensi. Untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri, mata kuliah ini akan mempelajari mengenai jenis-jenis penyelenggaraan konvensi dan bentuk konvensi, tahap-tahap perencanaan konvensi, panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan atau K3, dan kelestarian lingkungan pada penyelenggaraan kegiatan MAIS. Di materi ini juga akan mempelajari mengenai protokol CHSE MAIS, kemudian juga konsep perencanaan konvensi, dan juga bidding penyelenggaraan konvensi. Kemudian capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya di bidang perencanaan konvensi. Yang kedua, mampu melakukan analisis terhadap potensi pelaksanaan sebuah kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, dan juga special event dengan menggunakan berbagai alat analisis yang sesuai yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan konsep desain event yang meliputi perencanaan, tema, program, pembicara, susunan acara, penetapan, destinasi, venue, akomodasi, hiburan, transportasi, dekorasi, produksi sesuai dengan keinginan pihak penyelenggara kegiatan, dan dilakukan baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penguasaan pengetahuan prodi terkait mata kuliah. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasikan kebutuhan perencanaan konvensi, menyusun proposal perencanaan konvensi, dan mempresentasikannya sesuai dengan materi dan teknik presentasi yang diharapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah klien. Kemudian untuk CPMK itu sendiri atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan kebutuhan perencanaan konvensi, menyusun proposal perencanaan konvensi, dan yang terakhir mempresentasikannya dengan materi dan teknik presentasi yang sesuai yang diharapkan oleh penyelenggara atau klien. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi pihak-pihak penyelenggara konvensi dan bentuk konvensinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk konvensi, baik itu secara virtual, hybrid, ataupun offline. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap perencanaan konvensi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pokok-pokok isi panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada penyelenggaraan kegiatan MAIS atau protokol MAIS CHSE di era new normal atau post-COVID. Yang keenam, mahasiswa mampu menginterpretasikan keinginan klien dalam request of proposal atau term of reference. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengumpulkan ide dan menyusun perencanaan konvensi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu merevisi konsep perencanaan konvensi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mempresentasikan konsep perencanaan konvensi. 10. Mahasiswa mampu menyempurnakan konsep perencanaan konvensi. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu mempresentasikan konsep final perencanaan konvensi dan melakukan revisinya dengan lebih baik berdasarkan masukan dari juri, profesional, industri, dan asosiasi
untuk selanjutnya melanjutkan ke proses perencanaan. Kemudian metode penilaian dan pembobotan penilaian pada mata kuliah ini atau mata kuliah perencanaan konvensi yaitu sebanyak 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Untuk referensinya sendiri nanti saya akan berikan listnya. Ada lebih dari 20 referensi yang terdiri dari referensi dalam negeri dan referensi luar negeri untuk dapat dipelajari mahasiswa dengan detail sehingga mampu menyusun perencanaan konvensi dengan cermat, detail, dan komprehensif sesuai dengan term of reference atau request for proposal yang sudah direncanakan. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran dari mata kuliah perencanaan konvensi yang sudah berlangsung di kelas yang diikuti oleh sekitar kurang lebih 50 mahasiswa Prodi Mais Politeknik Negeri Jakarta yang saat ini sedang duduk di semester 5. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini mau membahas tentang proses namais yang semalam ditanyakan Hana, dan juga waktu kita tinggal berapa hari? 6 hari lagi. Jadi udah ingkritan banget, dan sekarang kita harus fiksasi semua divisi, semua aspek, dan hari ini juga Pak Fauzi sebagai Kaprodi akan hadir, juga akan memberikan masukan-masukan terkait dengan program, kemudian marketing, function, dan production, gitu ya. Oke, Hana, yang pertama yang mau kamu mention itu kemarin adalah pembicara. Ya, oke. Kita bisa lihat ya, pembicara di sini. Ini kan udah fix ya? Udah fix semua. Kemarin itu problemnya adalah di pembicara yang plenary 2 sama plenary 3, gitu kan. Jadi itu ada concern sebenarnya ingin memindahkan Pak Iqbal sebagai speakers yang di plenary 3 ini ke speakers plenary 2, gitu ya. Jadi keputusannya hari ini adalah akhirnya mau dicoba akan di switch, gitu, karena beberapa pertimbangan, gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang terutama terkait topik yang harus mengharuskan pembicara ini di switch, gitu ya. Topiknya kenapa? Karena kalau misalnya Pak Reza sebagai dari pihak industri tetap di sini, gitu kan, terus kemudian Pak Iqbal dari pihak asosiasi di sini, itu jadinya nggak relate. Kenapa? Di sini itu topiknya itu adalah implementing sustainable mais practices. Yang praktek dalam industri mais itu siapa? Organizers atau asosiasi? Organizers kan. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu relate ketika Pak Iqbal ditaruh di sini. Tapi kalau begitu dia di switch karena dia bagaimana, gitu ya. Jadi kemungkinan tidak terlalu, mudah-mudahan tidak terlalu susah, dan itu sedang diupayakan oleh Pak Fauzi. Maka di program tolong nanti di follow up, gitu ya. Jadi terkait speaker seperti itu. Kemudian yang selanjutnya speaker ketiga itu dari mana? Speaker yang ketiga di sini tadinya rencananya itu siapa? Oh, kan katanya Bu Lia itu kan nggak bisa di plenary 3 kan, itu jadinya bisa di plenary 2 atau enggak? Oh, oke. Jadi ini juga sedang ditanyakan ya hari ini. Kalau misalnya hari ini bisa, nanti ya coba di plenary 3. Sehingga sisanya di plenary 2, sorry. Iya. Sehingga sisanya di plenary 3 ini tinggal siapa aja yang udah confirm? Iya sih. Bu Yasinta sama berarti kan kalau di switch tadi jadi Pak Reza. Gitu kan. Ada kemungkinan yang terjadi ketika speaker itu baru konfirmasi cancel atau nggak hadir itu di hari atau di hari satu. Ya. Jadi ketika misalnya salah satu speakers di sini plenary 3 dan ternyata kan isinya cuma 2 ya, itu salah satu yang hadir, maka speakersnya hanya 1. Nah, kita ada opsi sebenarnya tuh dari maka Hana bisa coba tanyakan untuk mengisi di sini karena topiknya agak relate nih yang Mbak Beda di sini. Gitu. Kalau di sini kan aman nih,
kemungkinan akan 3 gitu. Jadi bisa coba ditanyain ke Kang Ubud siapa kira-kira dari pihak Bapeda yang akan bicara. Kemarin hasil audiensi gimana Bang? Dari pihak Bapeda dia akan berbicara apa? Bapeda kemarin katanya lainnya itu gara-gara kan dia ada roadmap buat net zero carbon. Sebenarnya bukan yang ke event sih, tapi lebih ke infrastruktur Jakarta. Cuman masih relate sih. Oke, jadi nanti coba dibuka opsi di sini untuk Bapeda gitu ya. Jadi plan dari 1 ini udah confirm ya, aman semua. Nah yang perlu dipastikan adalah kalian minta presentasi atau materi dari speaker sudah mulai dimintain? Udah ada yang kasih? Udah. Siapa? Pak Ari itu udah confirm ya. Oke, maksudnya udah benar-benar confirm hadir, karena biasanya atau 5 hari atau 3 hari itu pasti ada aja tuh perubahan di mana tiba-tiba request perubahan waktu, tiba-tiba request misalnya dia tidak bisa hadir atau digantikan, itu bisa terjadi seperti itu gitu ya. Jadi ini udah ya, Bu Gita udah aman Sejauh ini masih aman. tornya udah materinya PPT-nya Tornya udah, cuman belum saya minta kalau PPT-nya, tapi udah saya remind. Oke. Terus Pak Ari udah Kementerian masih confirm, cuman kemarin tuh memang diminta undangan resminya sih Bu. confirm Buat siapa yang hadir? Masih Pak Vincent. Pak Vincent. Oke, terus kemudian Bu Rati tidak ya? Bu Rati dari Pak Fauzi. Oke, jadi di Planet 1 4 ya, gitu ya. Tapi tim program tolong di make sure semua pembicaranya, jangan sampai ada yang miss dari sisi materi, jam kehadiran, terus kalian menyediakan jemput nggak untuk speaker dan sebagainya. Teknisnya itu harus dipikirin tuh kayak gimana. Teknisnya harus dipikirin. Nanti akan siapa yang jemput, terus dia untuk hadir menggunakan kendaraan pribadi atau apa, cuman itu teknisnya. Sudah mulai dipikirkan juga ROE itu juga pembicara, sudah diinfokan ke saya tahunya siapa. Jadi itu udah nggak mikirin masalah strategis yang terlalu gimana banget operasional, tapi ini udah teknis pada saat kita seperti apa ya. Jadi ini kementerian nanti di make sure, saya tidak yakin beliau yang akan hadir disposisinya kemana, mungkin bisa ditanyain lagi di hari ini karena besok hari Jumat ya. Senin Selasa itu udah dakdikduk kalau misalnya kita baru konfirmasi. Terus yang kedua ini plenary 2 berarti ada 3, Pak Teguh, Pak Iqbal sedang dikonfirmasi, dan satu lagi Bulia dari Pamerindo. Terus yang plenary 3 akan Pak Reza, Bulia Sinta, dan dari Bapeda. Karena coba tolong ditanyakan aja dari Bapeda. Tornya udah siap? Ada? Udah on progress. Udah sama Tina belum? Sudah di ACC. Secara keseluruhan udah diatur. Oh gitu. Oh udah di ACC. Bu Tina udah boleh terinfo bahwa Bapeda akan hadir. Kemarin pas saya kelas Oh gitu. Berarti tinggal di ACC aja. Dari confirm aja. Oke, pembicara atau program di conference-nya udah clear semua, ada pertanyaan? Paling kan yang untuk Pak Iqbal, kan kemarin saya udah ngirim tutor yang buat pasti di plenary 3. Berarti nanti untuk yang dikonfirmasi lagi oleh Pak Fauzi atau siapa Bu? Yang pertama kita konfirmasi adalah kesediaan Pak Reza sebenarnya, gitu kan. Jadi nanti setelah ada kabar dari Pak Fauzi, ya berarti diinfokan ke Pak Iqbal. Ya infonya, ya terutama yang perlu ada switch pergantian dengan Pak Reza itu nanti diinfokan ke beliau. Jadi itu untuk yang diinfokannya itu ini ya by Pak Fauzi ya? Enggak. By saya Lewat lagi? Fandi, lewat Fandi karena udah dari awal sama Bu Yeni, tapi kita nunggu konfirmasinya Pak Fauzi karena sedang rekonfirm lagi di ke Pak Reza kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Ada pertanyaan program? Nggak ada. Nah terkait awarding sekarang tim supporting program. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Fauzi untuk penilaian awarding. Itu kan ada IO ya, cara dan besar itu udah disampaikan ke pimpinan. Penilaiannya udah diperlihatkan belum, hasil penilaian akumulasinya nih seperti ini udah dari 50 udah diperlihatkan belum hasil akumulasinya? Belum. Kenapa belum? Skip. Terakhir itu yang konfirmasi sama Pimpinan soal kandidat-kandidat yang ada di konferensi. Ya oke, tapi hasilnya ketika dari 50 ke akhirnya jadi 4 itu dikonfirmasi
Karena Bu Tina tahu hasilnya aja bahwa itu ada 4. Melali, Pamerindo, terus apa lagi? Pato, Royalindo. Jadi Bu Tina nggak tahu proses ininya, nggak diinfokan progresnya. Tiba-tiba langsung hasil. Kenapa? Waktu itu saya emang sempat coba buat start progresnya karena beliau itu menyarankan untuk karena supporting program bukan namanya dia untuk ditanyakan ke steering committee. Kan nggak ada supporting program, kan SC-nya program 1. Baik main program maupun supporting kan di SC-nya Bu Tina. Nggak ada kan, emang kalian ada di spiritnya SC supporting. Programnya itu Pak Imam, cuman Pak Imam nggak bisa dihubungi. Oh Pak Imam, ada supporting program, bukan tidak? Ada di itunya, di spiritnya. Oh ada di spiritnya, kalian bisa isi itu. Iya. Karena kalau saya biasanya itu kan kalau dari SD supporting, tapi kalau itu enggak, memang enggak, dan memang enggak ada di sistem saya, jadi saya enggak tahu anak-anak supporting itu siapa aja. Jadi tapi belum dikonfirmasi ke Bu Tina juga karena oke. Nah itu setelah saya Pak Fauzi, Pak Karim, semalam kan kami rapat sampai jam 11:30. Jadi kita coba kurasi, itu yang saya kirimkan ke Hana itu di tahun 2022 ya. Ternyata apa ya, perusahaan apa itu sudah Debido. apa Debido itu memang sudah memulai untuk sustainability. Namanya ini dipertanyakan itu bagaimana mengkurasi IO dan VCO-nya. Maka saya minta semalam sama manajer untuk misahin yang mana yang VCO, yang mana yang IO. Itu udah dilakukan. Nah, sudah, tapi yang kebanyakan cuma baru Bio sih, kalau video kita belum. Itu royalty waktu Itu VCO udah masuk, ya yang masuk. ke kandidat. Boleh harusnya. Iya. Debindo sama semalam Diandra itu masuk ke dalam tabel kurasi kalian yang 50 itu nggak? Diandra ada. Ya, tapi karena raya Kalau Melali dinilai juga. Dinilai pakai juga yang soalnya semuanya juga hampir semua checklist dan semua data-data yang diinginkan itu ada. Kalau Diandra sama Debindo masalahnya karena gini, pemain besar exhibition gitu ya. Dan gini, kemarin itu kan sempat ada komunikasi dengan kami yang akhirnya isi ya. Terus tiba-tiba kita yang dari awalnya udah minta admin PO juga bisa di sini. Ya, terus kan rasanya tidak mungkin kalau misalnya kita tiba-tiba disempil gitu ya. Nah karena kenapa dari Asprati itu kontak ke Fauzi gitu. Kira-kira akan bisa dibantu sama Asprati. Nah ketika Debido dan Diandra sebagai pemain besar ini tidak ada, sementara data-data sosial dan politik yang mereka juga punya gitu kan, itu kita harus menjelaskan secara saintifik by data kenapa sampai tidak masuk kurasi gitu. Ya, itu kan pemain besar di exhibition kan, Diandra dan Debido itu kenapa? Nah itu harus diperhatikan sekarang. Makanya saya semalam tanya apakah sudah rilis yang mana VCO, yang mana PO, yang mana tidak yang biasa. Tapi kan dari hasil kurasi, Melali, terus kemudian apa lagi, Pamerindo, Pato, dan Royalindo itu kan sebenarnya VCO. Yang PO tuh Pamerindo aja. Jadi 1 PO, 3 VCO. Nah itu semalam Bu Tina bilang bahwa rasanya itu nggak imbang. Harusnya mungkin VCO sama PO itu dipisah. Gitu. Karena akan ditanya, karena ranahnya Asprati adalah PO ya. Gitu. Jadi ketika itu jadi satu semua, ya yang dia nilai akan yang PO-nya aja yang memang di bawah naungannya Asprati. Gitu. Maka saya minta datanya berapa VCO, berapa PO, dan diminta sama mereka juga mau dilihat gitu, apakah sesuai atau enggak. Sambil Pak Fauzi, Pak Karim juga bantu nyari nih apakah benar Debido dan Diandra ini tidak menetapkan sustainability sesuai dengan penilaian yang sudah kita buat. Gitu. Bisa dipahami ya? Sebuah.
Aprindo, Royalindo, Pakto, sama satu lagi apa? Merali. Itu dilihat tahun berdirinya duluan yang mana, yang disebut yang duluan berdiri. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya bikin urutan, cari gitu ya. Berdirinya itu kapan. Ini yang akan menjadi perdebatan, kemungkinan perdebatan dan dipertanyakan. Datanya adalah PT Global Expo Management yang kalian rilis di website. Ya, itu di website. Karena gini, di sini kan dijelaskan bahwa menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan praktik berkelanjutan dalam industri mais, gitu kan. Nah, sebenarnya eventnya aja itu tentang renewable energy. Yang game itu harus website. Yang game itu harus website. Jadi hasil kurasi ya kan? Oke. Jadi yang masuk website nanti apa? Yang tadi Royal itu Tapi kan ketika orang bertanya nanti hasil dari seleksi kandidat, dia akan baca yang ini kan, yang udah dikirimin kan. Nah ini di sini nggak semata-mata ketika dia menyelenggarakan event solar fair, innovation, energy, renewable energy, segala macam dia menerapkan sustainability. Tapi saya harus bertanya hari ini kenapa justifikasi ini yang digunakan? Karena di sini kan dilihat gini ya, justifikasi kalian ya, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan praktik berkelanjutan. Itu salah satunya penyelenggaraan pameran Smart Energy bla 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 bla. Pameran ini berfokus pada teknologi energi hijau. Kan emang itu tema pameran ya, by default emang itu gitu loh. Tapi penerapannya itu ketika pameran itu berlangsung, penerapan dalam konteks perencanaan eventnya gitu kan, operasional di lapangannya itu benar-benar sustainable seperti indikator penilaian yang kita buat atau enggak. Nah itu kan perlu penelitian lebih lanjut nggak sih? Perlu research yang lebih mendalam kan? Karena memang kalian mendapatkan datanya by Google. Nah yang seperti ini nih, tim supporting program kayaknya harus kerja keras hari ini gitu, karena penentuan nanti hasil kurasi itu berdampak sama jadi tidaknya award diselenggarakan. Oke, kita bicara kalau misalnya batal karena terkait perhitungan emisi dan segala macam, jika award batal diselenggarakan karena ada hasil kurasi yang kurang mungkin pendataannya kurang akurat dan segala macam, itu akan berpengaruh atau enggak? Misalnya awarding dibatalkan, misalnya itu akan berpengaruh nggak ke penilaian? Emission itu enggak sih Bu? Jadi nggak ada pengaruh kemana-mana ya? Enggak. Nggak ada ya. Jadi kayak gitu. Karena apa? Kalian ini beda sama penilaian awarding di tahun lalu. Tahun lalu itu kan sebenarnya lebih ke popularity ya. Jadi kira-kira mana sih yang the most apa sih populer atau apa ya? Pokoknya intinya adalah dari korporat asosiasi yang memang senang memilih venue tersebut sebagai tempat penyelenggaraan event. Jadi itu sebenarnya reference orang ya. Sementara kalau sustainability kita nggak bisa reference kita gitu kan. Dan apa namanya, oke kita pakai voting yang merupakan itu POV-nya orang atau reference orang. Tapi dalam menentukan kandidat seperti ini jauh lebih kompleks daripada penilaian di tahun lalu. Kebayang ya? Gitu kan. Jadi memang nggak bisa sembarangan. Makanya tim supporting saya minta hari ini kerja keras desain PO dan semalam kita minta coba cari PO aja yang organizer dikat-kat dulu gitu ya sementara, karena nanti akan ditanya oleh pihak Astrapi mana list PCO-nya yang udah diseleksi gitu atau PO-nya gitu ya. Jadi dicari di PCO ataupun
Merindo kan VCO, conference ya. Kalian bisa bedain kan ya? Kalau yang Pio itu kebanyakan nggak ada. Pak Merindo nggak ada? Pak Merindo ada tuh. Pak Merindo ada. Kan mereka ada annual event yang exhibition yang sustainability. Kalian sempat nanya nggak di pintu itu, misalnya telepon gitu ya, bahwa punya report itu nggak? Karena kalau dia jawab, oh kita nggak punya report itu, oh berarti kan dari checklist. Sempat telepon gitu nggak? Udah dilakukan belum?